Assalamualaikum sobat sekalian, hari pertama IMS saya langsung masuk ke boothnya KYT dan Suomi atau KYT dan Suomi. Karena saya benar-benar kepo banget yang namanya, ini dia teman-teman sekalian, KYT R1R atau R1R nih yang benar-benar udah kita kepoin semenjak beberapa bulan yang lalu dan akhirnya ada di samping saya nih, luar biasa. Dan ini tuh versinya versi karbon yang akan dirilis di Indonesia di IMS ini. Nah, kita kan udah bahas ya mengenai masalah R1R ya beberapa, tapi based on spesifikasi dan based on gambar-gambar yang udah dirilis oleh KYT. Cuman kali ini kita akan mengulangnya kembali dan kita akan lihat sebenarnya impresi awal melihat fisik dari KYT R1R itu kayak apa sih? Langsung aja yuk. Nah, ini nih teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ke boothnya KYT ya, di pintu sebelah timur apa sebelah barat gitu ya, itu langsung bisa nemuin ya ini dia nih, KYT R1R. Selain dari varian-varian KYT yang lainnya juga banyak banget sih di sini, udah pasti ya, karena KYT memang secara umum punya banyak banget varian yang bisa diperlihatkan. Ini teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini ya, secara umum kalau kita lihat itu dia bener-bener aerodinamis banget ya di sini. Ini khas banget sih. Khas banget, KYT banget, dan dari depan ke belakang itu bisa kita lihat tajam-tajam abis. Nih ya. Nah, kita bisa lihat di sini hadir yang baru untuk ventilasi nih teman-teman sekalian, bagian atas atau buka tutupnya di sini. Kanan kirinya juga buka tutup di sini. Nih teman-teman sekalian bisa lihat juga di sini untuk yang ventilasi di forehead atau di dahinya, ini model buka tutupnya gini nih. Naik turun ini. Unik nih, baru kali ini nih saya lihat ada KYT yang kayak gini, kayak gitu. Dan sistem buka tutup dari visornya ini model baru nih, yang udah kayak gini, yang udah pernah keluar di varian KYT sebelum-sebelumnya juga udah ada nih teman-teman sekalian. Ini mantep nih, yes. Wow, apalagi yang bisa kita lihat di sini, flat visor pastinya, flat tuh ya, jelas. Terus habis itu kita bisa lihat lagi, wah ini bisa dibuka nggak ya? Tunggu saya cek dulu, bisa diangkat apa enggak? Wow, ternyata bisa teman-teman sekalian. Wow, ya nggak kelihatan model ratchetnya kayak apa. Cuman kalau saya coba buka nih ya, wow, tadi ada berapa tuh ya? Coba kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 sampai 8. Dan ratchetnya ini modelnya kayak karbon kayak gini teman-teman sekalian. Ya, plastiknya model kayak ratchet kayak gini. Wow. Dengan ini tuh kayak menggunakan visor yang warna dark kayak gitu ya. Smoke ya. Dan bagian belakangnya kita bisa lihat lagi, muterin teman-teman sekalian. Nih. Wah, tajam banget ya, dan ini ada tambahan di sini. Ya, extensionnya juga ya dari spoiler belakang. Dan tanpa spoiler aja sih sebenarnya, tanpa spoiler tambahan, spoilernya tuh udah panjang banget teman-teman sekalian. Nih, ya bagian belakang outputnya nih dari situ R1R. Wih. Nih kayak gini teman-teman sekalian ya. Shell-nya pada dasarnya itu ini trikarbono ya, bagian dalamnya full. Jadi shell paling utamanya itu trikarbono, tapi kalau kita lihat ini kayak karbon ya, karena layer bagian atas itu full karbon. Jadi kita bisa lihat di sini dengan finishing varnish yang cukup kinclong, jadi kelihatannya kayak benar-benar kayak full karbon. Cuman secara umum base shell terdalamnya itu trikarbono ya, bagian dari 3, ada Kevlar, ada karbon ya, ada fiberglass kayak gitu. Nah, tapi yang bagian luarnya inilah yang karbon gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat lagi bagian belakang bawahnya nih. Wow. Ini kita bisa lihat di sini. White nih double daring. Modelnya mantep banget ini. Terus ada ini untuk emergency. Ya, ada emergency di sini. Terus ada bagian depan. Bagian sini mantap juga. Ini fabric atau bagian kain untuk bagian dalam ini benar-benar lembut banget sih. Saya ngeliatnya ya. Wih, lembut banget sih. Asli lembut. Terus double daringnya nih teman-teman sekalian.
Ya. Ya, terus apalagi kalau teman-teman sekalian lihat pertanyaannya, ini KYT menghadirkan berapa shell sih ya di KYT R1R yang karbon. Nah, ini ada informasi spesifikasinya nih teman-teman sekalian ya. Ya, aerodinamik optical class 1 yang pasti. Terus habis itu wearable glasses. Wah, kita bisa lihat sini kan. Wih, ini wearable glasses di sebelah sininya teman-teman sekalian. Nah, untuk bagian depannya nih ya. Wearable glasses ini ada kayak slot kayak gitu masuk ke dalam. Di ini ada metal visor lock. Wah, ini metal nih, terbuat dari metal visor locknya. Besi ini beneran teman-teman sekalian. Intercom ready, check padnya di sini udah ada lubang-lubang untuk apa namanya itu? Loudspeaker. Ya speaker ya pada dasarnya di bagian dalam. Terus habis itu namanya tekstilnya tuh Hydrocool Pinlock Max 70 DD ring. Nah, jadi shell-nya itu ada 3 teman-teman sekalian. Ada shell S ya, saya coba zoom. Nah, ada shell S, ada shell M, ada shell L ini. EPS-nya juga ada 3. Nah, untuk yang shell S itu untuk ukuran helm XS sampai S, ini dia range-nya ya. Lingkaran dari kepala. Kayak gitu. Nah, ini yang M dan L. Artinya kalau saya pakainya yang shell M dengan ukuran L. Ya, 5960 kalau saya nih. Ini ada XL dan SSL 63. Nah, untuk yang 665 ya mohon maaf belum ada nih ya. Yang lingkar kepalanya 65 cm kayak gitu. Nih, jadi ini teman-teman sekalian. Dan untuk apalagi yang hadir di sini? Warna-warna ya mungkin ya. Kita akan cek ya warna-warna apa aja dari R1R yang hadir di IEMS ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa warna yang pasti ada solid white. Ya, solid white ini. Ini ukurannya macam-macam dan nih ada beberapa grafis ya. Paling gampang nih ya. Ini ada grafis leopard. Wih, cakep nih. Grafis leopardnya teman-teman sekalian. Yes. Ini leopard siapa ya? Oh, saya nggak tahu nih siapa nih ya. Ini juga grafis leopard yang kemarin ya, yang Mandalika 2025 nih. Grafisnya ini cakep banget nih teman-teman sekalian. Moto3 ya. Nah, ini ada grafis ya gabungan antara orange, abu-abu dan karbon. Jadi tetap di luarnya karbon. Yes, ini sama ini. Ada yang ini Abastian ini. Wow. Abastian ini cakep banget nih. Asli. Bastian ini kalau bisa dapet yang ini nih bagus banget nih. Nah, teman-teman sekalian ini cakep. Yes, dan ada beberapa. Nah, ini putih-putih ini khusus memang untuk fitting. Kalau teman-teman sekalian pengen ngepasin kepala mana yang pas, nah cari di sini. Dia masih bersanding dengan kayak misalnya kayak X1 nih, ya. R1R KX1. Dia jauh lebih lancip ya. Kayaknya masih lebih round ya. Agak sedikit ngebulet. Tapi di sini tuh yang slim kayak gitu. Dikamu lagi Titi Revo kayak begini. Wow, ini jadi Titi Revo KX1 Race ini. Wah, bisa dibanding-bandingin ya. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian mengenai R1R. Ya, impresi pertamanya sih ini helm aerodinamis banget. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam ya. Impresi awal fisiknya dan juga mungkin nanti pada saat kita coba pada saat di jalan raya di atas sepeda motor. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.